Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Kartika, NPM E1D 081034. Kelas B, mata kuliah pembiayaan perusahaan pertanian. Baiklah, sebelum saya akan menjelaskan tugas presentasi saya, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Dan jangan di-skip ya videonya. Baiklah, di sini saya akan langsung masuk ke materi saya, yaitu jenis-jenis modal perusahaan. Di mana jenis-jenis modal perusahaan itu terdiri dari modal asing atau hutang dan modal sendiri. Di mana modal asing atau hutang merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Baiklah, kemudian yaitu modal sendiri, di mana modal sendiri yang berasal dari pemilik perusahaan yang juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Baiklah, selanjutnya modal asing atau hutang tergolong menjadi 3, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Baiklah, kemudian yaitu modal sendiri. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas, terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke golongan pertama, modal asing atau hutang, yaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau lancar adalah suatu kewajiban atau hutang yang terdiri dalam kaitannya dengan operasi normal perusahaan. Hutang jangka pendek terdiri hutang dagang, di mana hutang dagang yaitu hutang yang muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual dan utang pihak pembeli. Yang kedua yaitu hutang wesel, di mana hutang wesel merupakan pengakuan hutang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di kemudian hari. Yang ketiga yaitu hutang jangka jatuh tempo dalam periode kini, di mana merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun sekarang, sedangkan sisanya tetap dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Baiklah, kita akan masuki golongan kedua, yaitu hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun. Hutang jangka menengah terdiri dari term loan, di mana term loan merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yang kedua yaitu leasing, di mana leasing merupakan suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk satu jangka waktu tertentu. Baiklah, kita akan masuk ke golongan yang ketiga, yaitu hutang jangka panjang, di mana hutang jangka panjang adalah obligasi yang tidak diharapkan untuk dibayar tunai dalam jangka 1 tahun. Hutang jangka panjang itu terdiri dari pinjaman berjangka, obligasi, dan hipotek. Baiklah, kita akan masuk ke modal sendiri, di mana kita ketahui tadi modal sendiri itu terdiri dari 2, yaitu modal saham dan laba ditahan. Modal saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu saham biasa. Saham biasa adalah saham di mana pemegang saham akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukaan hanya jika perusahaan dapat laba. Yang kedua yaitu saham preferred,
di mana saham privat adalah saham yang memiliki prioritas lebih tinggi dibanding saham biasa dalam pembagian dividen dan aset. Baiklah, yang kedua yaitu laba ditahan, di mana laba ditahan merupakan penahanan keuntungan yang mempunyai tujuan, maka disebut dengan cadangan. Cadangan di sini disebutkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa tahun berjalan. Sedangkan penahanan keuntungan tersebut belum mempunyai tujuan tertentu, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat berupa sebagian dibayar, sebagian di dividen, dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Baiklah, ya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sumber modal perusahaan, di mana sumber modal perusahaan itu didapatkan dari internal dan eksternal, di mana sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan sebagai laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya, yaitu yang kemudian sumber modal eksternal. Beberapa dengan sumber modal internal berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya dari hasil aktivitas usaha saja. Sedangkan untuk sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal, yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sebagai bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Konsep modal kerja yaitu konsep kuantitatif, di mana modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Yang kedua yaitu konsep kualitatif, di mana modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu konsep fungsional, di mana konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, sampai di sini materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.